Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam rangka memenuhi nilai mata kuliah ekonomi energi, video ini dibuat oleh kami bertiga, yaitu beranggotakan yang pertama adalah Anissa Ratnadewi, berikut foto profilnya, dan Hilda Noviana, berikut foto profilnya, beserta saya Iftar Riza Muzaki, berikut foto profilnya. Lalu video ini berisikan tentang analisis potensi PLTB PT Lentera Angin Nusantara Ciharas. Mohon diperhatikan ya teman-teman. Hai, PLTB atau PLT angin. Yuk kita cari tahu apa itu PLTB. PLTB adalah suatu pembangkit listrik yang menggunakan angin sebagai sumber energi untuk menghasilkan energi listrik. Komponen turbin angin yaitu ada blades, generator, rotor, pitch, brake. Selanjutnya ada low speed shift, gearbox, controller, anemometer, wind vane, dan terakhir yaitu nacelle, high speed shift, yaw drive, yaw motor, dan tower. Mari kita simak cara kerja PLTB. Cara kerja dari PLTB yaitu awalnya energi angin memutar turbin angin, kemudian 6 angin akan memutar sudut turbin, lalu diteruskan untuk memutar rotor pada generator belakang turbin angin. Generator mengubah energi gerak menjadi energi listrik. Setelah itu, di sekeliling poros terdapat stator yang bentuk fisiknya adalah kumparan kawat yang membentuk loop. The armature keeps on changing its relative position with respect to the magnetic field as it rotates about an axis perpendicular to the field. Therefore, the flux linked with the coil keeps on changing with time. As a result, an EMF is induced. This in turn induces an electric current in the coil as the two ends of armature are connected to an external circuit. An electric current starts flowing through it. The current is detected by the galvanometer connected in the Potensi angin. Data kecepatan angin di lokasi pembangkit selama 1 tahun yaitu di tahun 2016 dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Pada bulan Januari, kecepatan rata-rata angin yaitu 4,32 meter per second. Jika dirata-ratakan selama 1 tahun, terdapat 4,29 meter per second. Berdasarkan tabel data kecepatan angin tersebut, maka untuk potensi angin di Cipatujah sebagai pembangkit listrik tenaga angin sangat cocok. Dikarenakan rata-rata tipe wind turbin yang dijual di pasaran bisa memutar wind turbin dengan kecepatan minimal 3 meter per second, sedangkan kecepatan rata-rata angin per tahunnya didapat sebesar 4,29 meter per second. Pada penelitian ini menggunakan wind turbin tipe TSD 500 dengan nilai daya 500 watt atau 0,5 kW dengan membutuhkan kecepatan angin sebesar 12 meter per second untuk menghasilkan daya yang optimal. Namun, wind turbin TSD 500 ini mempunyai spesifikasi startup kecepatan angin yaitu sebesar 3 meter per second sehingga dengan kecepatan tersebut dapat menghasilkan energi listrik. Hubungan besar daya keluaran pada wind turbin dengan kecepatan angin dapat dilihat pada gambar di samping.
Untuk kecepatan angin tersendiri ada 0,0 sehingga outputnya 0,0 kW juga. Bisa dilihat dalam tabel. Ya, mengalami produksi yang cukup baik. Ini dikarenakan angin bertiup secara stabil dalam menghasilkan daya listrik. Produksi listrik yang paling optimal di bulan Juli, Agustus, dan Oktober dengan produksi listrik mencapai 140 watt. Sedangkan produksi listrik terendah pada bulan Mei dan Desember, di mana pada kedua bulan tersebut memproduksi listrik sebesar 131 watt. Akan menjelaskan tentang perhitungan ekonomis. Ini tabelnya, kami mengambil sampel untuk setiap barang. Yang pertama ada turbin angin The Skydancer 500. Turbin angin ini terpaut dengan 3 baling-baling menggunakan generator permanen magnet, 18 slot, 16 pole atau kutub dan sistem transmisi 3 fasa. Memiliki nilai CP atau koefisien daya 40%, sehingga mampu mengambil 40% dari total energi angin yang diterimanya menjadi energi mekanik. Harga per satuannya itu 5 juta rupiah. Selanjutnya ada batteries OPZS 800. Itu memiliki kemampuan yang sangat baik dan umur yang panjang. Harga satuannya yaitu 4.650.000. Selanjutnya ada inverter Luminous Sine Wave 1500 VA. Ia mempunyai teknologi smart charge untuk pengisian yang lebih cepat dan masa hidup baterai yang lebih lama. Memiliki pemutus arus miniatur untuk melindungi beban dan peralatan dengan harga per satunya adalah 4.050.000. Selanjutnya ada grid 6 juta, pemasangan 2 juta, menara 10 juta, dan kabel 600.000. Totalnya ada 30.300.000. Kami mengambil harga ini dari web Tokopedia. Dan ini perbandingan dari jurnal lain. Turbin anginnya dengan harga 263 juta, menaranya 10 juta, inverter 90 juta, baterai dan kabel daya 600.000, fondasi 4 juta, backup genset 9.500.000, pemasangan deposit 2 juta, dengan total 379.100.000. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.